Yes, good morning. This is my video, 900 videos. My channel, Daniel Togar Maringan Senayan. I have permission saya sudah dapat izin dari beliau, dan sambil menunggu pesawat jam 8.45 saya buka masker karena kalau begini kurang jelas suaranya, tapi ini akan sangat jelas. Dan saya tidak takut HP saya ditiup angin. Pernah suatu ketika ditiup angin. Aman di sini. Ternyata ini cuaca bandara ini di BMKG, tempat kamera bagus. Jadi let's say 30 minutes I am going to reporting to all of you. Itu dia Garuda, saya kan Batik Air. Jadi biarkan dia duluan, karena my flight Batik Palu Jakarta, tapi dia berhenti sebentar di Makassar. Jadi Garuda Indonesia duluan, saya dengan kawan-kawan. Kami belakangan 8:15 boarding, karena terbangnya 8:45. Jadi masih sempat melakukan live streaming seperti ini. Dan saya menemukan itu Garuda ya Pak ya. Garuda memang orangnya hebat-hebat. Tiketnya juga mahal. Kita kan yang utama sampai dengan selamat. Tapi kalau tidak selamat juga boleh lah. Karena kematian itu bagian dari semua orang toh. Jangan berharap selamat. Hanya bayar 1.600.000 kok. Tiket saya 1.600.000. Palu Makassar saya beli 2 minggu yang lalu. Jadi kalau 1.600.000 tiketnya Palu Jakarta Batik Air, ya mati juga boleh lah. Karena kematian itu saudara-saudara adalah kesempurnaan manusia. Ada orang yang tidak ikhlas mati sehingga hidupnya tidak bahagia. Dia merasa bahwa dia harus hidup 100 tahun. Pangeran Philip yang baru meninggal itu ya. Pangeran Philip 100 tahun atau 99 tahun. Susah dia kan? Kalau sudah 90 Bapak Ibu suka lupa. Dia tidak tahu lagi mana yang bening, mana yang santik, mana yang bahenol. Kalau dalam usia sekarang, saya 63, sebentar lagi merayakan 63 years my birthday. Jadi kita harus merancang, harus mengagendakan hal-hal yang memang positif dalam hidup. Sudah 6 tahun, sudah lebih dari 5 tahun saya pensiun. Tapi karena hidup untuk kebaikan, untuk aslama, ya kita boleh lebih segar. Jangan berpikir karena engkau sudah pensiun tidak bisa melakukan apa-apa lagi, sudah bau tanah, ya sudah jangan kemana-mana. Jangan. Benar ya Pak ya? Nah, Bapak ini pakai seragam bagus, berarti dia berharga di sini. Oh iya, mari Pak. Ini live streaming ini. Nah, dalam rangka Hari Kartini, tentu ada Bapak Kartono. Saya kasih pengantar dulu. Hari ini jam 8.45 saya terbang dengan Batik Air. Tapi hari ini adalah Hari Kartini. Menurut saya, Ibu almarhum Kartini adalah wanita suri tauladan. Itu sebabnya negara kita bikin Hari Kartini. Tapi Bapak sebagai yang merayakan Hari Kartini juga, tentu Bapak mau menyampaikan sesuatu. Silakan Pak, agak dekat karena kita langsung ditonton oleh semua channel.
live streaming channel saya namanya, atau bisa dilihat di HP itu, Daniel Togar Maringan Sinaga. Langsung aja lihat ya. Jadi pertanyaannya adalah gini. Menurut saya, Hari Kartini layak dikenang. Mohon izin Pak, supaya kelihatan kegantengan Bapak dibuka aja, karena Presiden bilang kalau lagi bicara boleh dibuka, tapi nanti langsung pakai gitu ya. Menurut saya, Kartini masa kini sangat diperlukan. Karena yang paling utama ada 3 poin dari almarhumah Ibu Kartini. Dia rindu untuk belajar, meskipun waktu itu dilarang perempuan sekolah, mau. Yang kedua, dia open mind. Dia mau mengekspresikan kerinduannya menjadi seorang ibu, untuk kerinduannya itu juga diterima oleh orang lain. Jadi ada keterbukaan, ada positif dalam dirinya. Kalau positif PCR tidak boleh naik pesawat. Kalau yang positif ini. Yang terakhir, mengapa Ibu Kartini menjadi suatu simbol negara kita? Karena menurut saya Pak D, sudah saatnya Indonesia mempunyai pemimpin-pemimpin perempuan. Jadi tahun 2024 menurut saya Presiden kita adalah perempuan. Bagaimana tanggapan Bapak? Silakan agak dekat sini dan semangat. Saya punya channel ini harus semangat. Ya, selamat pagi. Kita hari ini akan memperingati Hari Kartini. Jadi kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia harusnya sangat menghargai perjuangan-perjuangan pahlawan kita. Salah satunya adalah Ibu Kartini, adalah pahlawan perempuan yang mana setiap tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini 21 April. Ya, saya rasa ini adalah hari besar bagi bangsa Indonesia yang mana memperingati Hari Pahlawan dari Pahlawan Nasional Indonesia, adalah Ibu Kartini. Nyampain saya ke teman-teman semua yang muda-mudi, walaupun di zaman modern saat ini tanpa mengurangi rasa nasionalisme kita ke pahlawan, tidak ada salahnya untuk selalu menghargai ataupun memperingati hari raya besar lainnya. Saya rasa dari saya itu. Terima kasih. Pak, berarti Bapak ini adalah staf dari Garuda atau staf dari bandara ini? Garuda Indonesia. Wah, penerbangan saya kan batik karena murah. Kalau beliau kan Garuda. Tapi Garuda rupanya manajemennya membuat suatu kebijakan jadi stafnya itu seperti ini. Ya. Saya bangga sekali. Nah, bagi saya saudara-saudara, karena saya sudah 5 tahun pensiun, saya adalah YouTuber. Saya merencanakan 2000 video di tahun 2021. Sekarang kan baru 1200. Nah, itulah sikap Kartini dari saya. Jadi saya boleh dibilang karton. Nah, saudara-saudara, karena ini sudah 8 menit dan saya berharap ini bisa 30 menit. Coba rasakan bagaimana kebijakan dari manajemen Garuda sehingga di bandara pun terasa kita bahagia dengan penampilan ibunya yang memberikan inspirasi bagaimana kita mengenal Kartini. Adakah di hatimu bersikap nilai-nilai luhur dari ibu kita Kartini itu? Paling tidak nyanyiannya itu kan, Ibu kita Kartini. Sekarang saya tantang, karena sebagai orang tua saya akan menciptakan 2000 video tahun 2020 ini, 2021 ini. Coba berikan masukan. Nilai-nilai luhur Ibu Kartini yang manakah yang masih kurang? Yang masih kurang. Jadi jangan hanya pakaiannya, pakai kemben, pakai kebaya. Nilai-nilai Ibu Kartini manakah? Contoh seperti saya. Saya, ya gaji pensiun saya kan seberapa lah. Tiket pesawat saya juga hanya 1.006.000. Palu Jakarta. Saya beli 2 minggu lalu. Kalau Garuda kan mahal, makanya saya nggak mampu. Jadi ada kemauan dan kegigihan untuk melestarikan nilai-nilai luhur Ibu Kartini. Meskipun saya tidak punya uang, tapi saya sudah punya 100 GB. 100 GB di HP ini, HP yang ini. Setiap film 30 menit kan hanya 2 GB. Jadi berarti 100 saya hanya harus bikin 50 film. 50 video. Ini salah satu.
Itu dari saya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Bapak mau jawab juga boleh. Nilai-nilai yang ditinggalkan oleh pahlawan almarhumah Ibu Kartini yang belum atau yang Anda mau tampilkan di dalam kehidupan bangsa ini. Bangsa maju, Indonesia emas. Itu yang perlu. Jadi nilai-nilai pahlawan itu memang bagus, pakai kemben, laki-laki pakainya apa. Tapi kalau ada nilai-nilai, mohon maaf, ini pendapat saya. Jadi kalau tahun ini Anda bisa lihat di HP Bapak itu, masuk YouTube, lalu ketik channel saya namanya Daniel Togar Maringan Sinaga. Di situ sudah ada 1000 sekian video saya. Subscribernya ya hanya berapa, karena nggak ada orang suka nonton. Tapi saya konsisten, karena tidak ada iklan. Semua YouTuber ada iklannya, karena dia mau uang. Saya nggak mau uang, saya mau konten yang saya sampaikan dinikmati oleh orang lain. Karena kita punya tayangan hanya 20 menit, tapi iklannya bahkan bisa sampai 20 jam dan lebih seronok lagi, lebih gaya. Saya kan paling begini. Jadi dari saya, tantangan saya adalah, ini sudah 11 menit, masih ada 19 menit. Tantangan saya adalah ciptakan implementasi nilai-nilai luhur Ibu Kartini. Saya udah kasih contoh tadi. Tahun 2021 saya akan mewujudkan 2000 video. Anda bisa lihat di channel Daniel Togar Maringan Sinaga. Ini pengenal saya. Itu menurut saya melestarikan nilai-nilai Ibu Kartini. Karena Ibu Kartini pada masa itu, dia sekolah, dia tulis tangan kepada orang-orang terpelajar orang Belanda. Dan itu yang hebat, saudara. Bahkan ada buku bagaimana Kartini itu mewujudkan emansipasi wanita. Silakan, Pak. Siapa namanya, Pak? Zulkifli. Wah, Zulkifli Pakaya. Zulkifli Pakaya. Pakaya adalah marga dari di Gorontalo. Gorontalo. Jadi Pak Jul Pakaya tentu ada ide apa yang mungkin belum pernah terpikir, tapi yang boleh diwujudkan untuk melanggengkan, melestarikan nilai-nilai yang memang dilakukan oleh Ibu Kartini. Karena tidak sembrono pemerintah mengeluarkan surat keputusan Kartini pahlawan. Nilai-nilai kepahlawanan itu mana? Saya ulangi, kalau saya tadi, saya sebagai pensiunan, saya pemilik channel ini, Kolonel TNI Angkatan Darat Purnawirawan Daniel Togar Maringan Sinaga, dan channel ini juga adalah Daniel Togar Maringan Sinaga. Saya tetap produktif. Kalau naik pesawat, saya minta duduknya di dekat jendela, nomor 9A. Sehingga waktu naik, saya langsung bikin 15 menit. Tapi setelah diizinkan, nomor 9A. Jadi bagus. Nanti waktu turun di Makassar juga, dari Makassar ke Jakarta. Jadi banyak orang yang menikmati channel saya. Saya bikin naik Garuda 15 menit landing di Makassar. Nah, jadi mereka nonton. Karena anak-anak kita itu sedih nggak bisa naik pesawat. Nah, cukup mereka nonton dengan 1 GB videonya. Jadi bagi saya, tetapkan nilai-nilai yang memang bisa kau lanjutkan. Mewujudkan kepahlawanan Ibu Kartini. Almarhumah Ibu Kartini tidak percuma disebut sebagai pahlawan, karena ada nilai-nilai, dan itu wujudkan dalam hidupmu. Sebagai karyawan Garuda, boleh. Saya kan sudah pensiun. Gaji saya yang sedikit itu saya pakai untuk melayani di poso ini. Demikian. Mari Pak Jul, silakan agak dekat supaya mantap. Kalau agak tengah begini kan bagus nih. Gitu. Cukup dari saya. Cukup ya. Itulah dia. Kerja lagi. Ya. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya. Terima kasih Pak Jul. Sekali lagi kami mengucapkan dari Garuda Indonesia selamat Hari Raya Kartini tanggal 21 April 2021. Ya, saudara, itulah tadi Bapak Jul Pakaya mewakili semua yang karena sudah ya. Dan saya harapkan ada 3 Pak Jul. Saya dengar tadi pagi begitu. Ada ibadah yang mabrur, ada makbul, tapi ada satu lagi katanya, mabur. Jadi yang terakhir ini jangan. Kiranya ibadah kita semua menjadi ibadah yang mabrur, makbul, tapi jangan mabur. Demikian dari Pak Jul, dan saya masih teruskan. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Jul. Saudara-saudara, sudah 15 menit. Saya pikir 5 menit lagi
saya akan menggunakan sebagai laporan perjalanan saya. Ini untuk Mami di Bandung. Mam, I have take mangga lokal di dalam satu kardus 12 biji. Enak mangganya. Saya beli di SPBU Tondo kemarin. Jadi saya bawa itu. Dan karena jam 1.20 tiba di Cengkareng, saya akan naik JKL langsung ke Bandung. Jadi hopefully I think sebelum pukul 5 sudah tiba. Dan selama 10 hari di sini penuh dengan glory karena saya diterima oleh Pak Burhanuddin Andi Baso, pemilik hotel Rizky, khususnya tempat beliau di Rizky Skyline Cave. Sangat luar biasa. Buka puasa di sana luar biasa. Saya tinggal di lantai 2 di 101. Nanti kalau Mam bisa ke Palu, kita di sana. Dan bisa dilihat di channel ini, banyak sekali produk di sekitar Rizky Hotel. Rizky artinya beri kami rezeki. Keluarga muda. Saya rasa Pak Andi adalah istilah yang terhormat, Andi Baso di tempatnya Yusuf Kala. Jadi menurut saya keluarga ini layak untuk menjadi tauladan, menjadi inspirasi dalam kehidupan di Nusantara. Dan Mam, kita pun bisa begitu, malah melebihi, karena kita kan sudah punya lahan. Dari 7 bidang itu kan ada yang 4 hektar 345 meter, ada 4.000 meter yang di belakang Watu Tahu dan yang lain, sehingga masa depan saya rasa adalah di kota Watu Tahu ini. Artinya Pius memang berpikir tentang hal itu bertahun-tahun silam ketika dia ikut tinombala itu. Jadi bukan kebetulan dia melakukan itu, tapi memang ada niat Bapa Yahweh yang diwujudkan dalam diri. Itu yang saya mengerti sampai sekarang. Sehingga adalah layak kalau kita pertimbangkan untuk mengembangkan daerah itu, karena daerah itu subur dan cocok untuk orang tua karena dingin. Tapi ya nanti kita bikin water heater di tempatnya Pak Andi ini. Di lantai 1 itu ada air panas, jadi kita harus mandi air panas, tapi sekali-sekali pakai air dingin. Itu dia, sehingga sudah mau 20 menit. So this is my broadcasting from keberangkatan tadi Garuda. We are now waiting to entering the Batik Air. Katanya 8.15 karena 8.45 kan berangkat. Jadi ini akan saya langsung uploading. Di bandara ini bagus wifi-nya. Dan sungguh nantikan terus 2,000 videos from me. This is my broadcasting from Mutiara Sis Al Jufri Airport. Kolonel Daniel, bye-bye, see you, thank you. Assalamualaikum. Jadilah puasa yang mabrur dan makbul, jangan yang mabrur.